Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, dalam video presentasi kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Adapun sebelum saya mempresentasikan hasil materi yang telah saya buat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sabrina Itsna Amalia dengan NIM 1202080048 dari semester 4 kelas B Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Adapun tugas video presentasi kali ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Ilmu Pendidikan. Dan dosen pengampunya yaitu Ibu Sari Sobandi, MPD. Baik, langsung saja kepada pokok pembahasan pada materi kali ini ada 4. Yang pertama yaitu inovasi kurikulum dan pembelajaran. Lalu yang kedua ada difusi keputusan inovasi. Yang ketiga ada jenis inovasi dalam kurikulum dan pembelajaran. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada hasil inovasi kurikulum dan pembelajaran. Baik, selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu mengenai inovasi kurikulum dan pembelajaran. Nah, secara umum inovasi yaitu perubahan atau pembaharuan yang ditandai dengan hal-hal baru atau usaha untuk mencari suatu hal yang baru yang dikarenakan oleh sebagian hal atau salah satunya yaitu digunakan sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada bidang pendidikan misalnya, untuk memecahkan suatu persoalan-persoalan yang sedang dihadapi, antara lain yaitu peningkatan mutu, peningkatan efisiensi, usaha pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan, dan efektivitas pendidikan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran, yaitu serangkaian kegiatan yang sudah dirancang untuk memungkinkan terjadinya sebuah proses belajar kepada siswa, seperti yang ada di dalam kurikulum dan pembelajaran, yang setiap waktu selalu disertai dengan adanya upaya inovasi. Nah, adapun ciri-ciri inovasi dalam pendidikan. Ciri yang pertama yaitu memiliki kekhasan. Nah, suatu inovasi akan memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkannya. Misalnya program guru kelas rangkap atau multigrade teachers yang dianggap memiliki ciri khas dibanding dengan program sejenisnya. Ciri yang kedua yaitu memiliki unsur kebaruan. Suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai buah karya dan buah pikir yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan. Lalu ciri yang ketiga yaitu program yang terencana. Nah, kegiatan inovasi dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu. Maka proses inovasi merupakan proses penemuan dengan perencanaan yang matang dan diperhitungkan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakannya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai difusi keputusan inovasi. Difusi adalah proses komunikasi inovasi dengan warga masyarakat atau anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran yang khusus dan pada waktu tertentu. Dengan adanya komunikasi ini akan terjadi persamaan pendapat antara warga masyarakat tentang inovasi. Jadi, difusi dapat diartikan sebagai salah satu tipe komunikasi, yakni komunikasi yang mempunyai ciri pokok. Pesan yang dikomunikasikan adalah hal yang baru atau inovasi. Sedangkan keputusan inovasi yaitu proses mental, mulai dari mengetahui adanya inovasi sampai mengambil keputusan untuk menerima atau menolaknya, lalu kemudian mengukuhkannya. Keputusan dari inovasi merupakan sebuah tipe pengambilan keputusan yang khas. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga mengenai jenis inovasi dalam kurikulum dan pembelajaran.
Jenis yang pertama yaitu pemberlakuan kurikulum 2013. Dilihat pada adanya perubahan-perubahan sistem manajemen kurikulum, jadi dapat dikatakan bahwa pemberlakuan kurikulum 13 ini merupakan salah satu dari bentuk inovasi kurikulum yang ada di negara Indonesia. Lalu jenis yang kedua yaitu penyelenggaraan sekolah lanjutan pertama terbuka atau SLTPT. Nah, SLTPT ini diselenggarakan bertujuan agar meningkatkan pemerataan pendidikan, khususnya untuk lulusan SD yang akan melanjutkan pendidikannya. Jenis yang ketiga yaitu pengajaran melalui modul. Pada sebuah modul dirumuskan sebuah unit pengajaran secara jelas, dari cara pembelajaran atau rangkaian pembelajaran yang dilakukan oleh siswa, materi pembelajaran sampai kepada evaluasi beserta pedoman menentukan keberhasilannya. Adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hasil inovasi kurikulum. Hasil yang pertama yaitu kurikulum muatan lokal. Hasil yang kedua yaitu pendidikan sistem ganda. Hasil yang ketiga yaitu pendidikan berbasis luas. Hasil yang keempat yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Hasil yang kelima yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan standar. Dan hasil yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Selanjutnya yaitu mengenai hasil inovasi pembelajaran. Hasil inovasi pembelajaran yang pertama yaitu model pembelajaran Brain-Based Learning, lalu yang kedua ada model pembelajaran LCBT, dan yang terakhir ada model pembelajaran e-care. Adapun pada materi kali ini dapat ditarik kesimpulannya, yaitu sebuah inovasi yang sudah ada dan harus ada sebuah penyebaran inovasi atau difusi inovasi. Misalnya, ada di dalam bidang pendidikan. Untuk memecahkan sebuah persoalan-persoalan yang sedang dihadapi, sudah banyak yang melontarkan model-model inovasi di dalam berbagai macam bidang. Antara lain yaitu peningkatan mutu, peningkatan efisiensi, usaha pemerataan pendidikan, dan relevansi pendidikan, serta efektivitas pendidikan. Nah, semuanya ini digunakan supaya difusi inovasi yang dilakukan bisa dimanfaatkan, diadopsi untuk pemecahan persoalan dan perbaikan pendidikan yang ada di tanah air. Arus informasi berkembang sangat begitu pesat, maka kepada semua bidang kehidupan untuk menyesuaikan visi, misi, tujuan, dan strateginya supaya sesuai dengan kebutuhan zaman. Sistem pendidikan nasional senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi, baik di tingkat lokal, nasional, ataupun global. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.